Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Salsabila dengan NIM P017403233031 dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidang tingkat 2A. Di sini saya akan menampilkan video penyuluhan mengenai pendidikan budaya anti korupsi yang bertemakan peran pemuda dalam budaya anti korupsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Aulia Salsabila. Saya dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan Kebidanan. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan yang bertemakan peran pemuda dalam budaya anti korupsi. Nah, sebelum itu saya akan membagikan poster terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Bisa dibaca ya. Kalau dilihat. Baiklah, pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita bisa berkumpul di rumah teman kita pada hari ini untuk melakukan penyuluhan dengan bertemakan peran pemuda dalam budaya anti korupsi. Nah, tak lupa pula kita menyampaikan salawat berbicara kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana berkat beliaulah kita bisa berkumpul pada hari ini, dan berkat beliau juga yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baik, sebelumnya teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan penyuluhan yang bertemakan peran pemuda dalam budaya anti korupsi. Nah, di mana sebelumnya seperti yang kita ketahui, korupsi merupakan salah satu masalah yang besar terjadi di banyak negara, terutama negara kita sendiri yaitu Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih pemuda, khususnya kita sebagai seorang mahasiswa itu berperan penting dan berperan aktif dalam menangani dan memberantas korupsi yang merajalela di Indonesia ini. Baik, sebelumnya sebelum kita masuk ke inti dari penyuluhan ini, saya mau salah satu dari teman-teman sekalian memberikan pendapatnya, apa sih korupsi menurut teman-teman sekalian, hanya dengan satu kata. Korupsi satu kata aja, apa menurut kalian? Oh iya, benar sekali. Dalam satu kata kita bisa mendefinisikan korupsi itu merupakan kebusukan atau seperti yang telah disebutkan teman kita tadi, itu pengambilan hak milik orang lain. Nah, dimana cara sederhananya adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi itu untuk keuntungan pribadi. Jadi kita mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak dari apa yang kita lakukan nantinya. Nah, di mana korupsi ini terdiri dari berbagai bidang seperti bidang politik, birokrasi, sosial, bahkan bisnis, bahkan juga di bidang pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, tindakan korupsi ini dapat merusak dan menghambat pembangunan suatu negara. Jadi untuk teman-teman sekalian bisa kita ketahui bahwasanya tindakan yang dilakukan orang-orang yang suka melakukan kegiatan korupsi itu sangat menghambat pertumbuhan dari negara kita ini. Nah, gimana karena banyaknya terjadinya korupsi di Indonesia ini memiliki dampak yang sangat buruk terhadap Indonesia, di mana salah satunya berbagai dampaknya itu seperti dari bidang ekonomi, sosial maupun pendidikan. Nah, pada bidang ekonomi bisa kita lihat ya, pada bidang ekonomi itu dampak itu bisa menghambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta makin merajalelanya kemiskinan. Nah, pada bidang sosial itu dapat berdampak kepada rusaknya kepercayaan orang lain kepada kita, atau rusaknya kepercayaan orang lain kepada instansi negara yang sering sekali kita dengar berita-beritanya para instansi negara, para pejabat negara itu akan korupsi. Jadi dampaknya itu kepada sosial itu, masyarakat itu tidak bisa percaya lagi kepada mereka. Lalu yang terakhir yaitu dampaknya pada pendidikan yang bisa kita rasakan saat ini, khususnya pendidikan ini sangat penting di Indonesia. Apalagi pendidikan ini sangat menopang pertumbuhan Indonesia untuk menjadikan generasi-generasi penerus bangsa. Nah, pada bidang pendidikan ini dampak korupsi itu kan korupsi terjadi secara merajalela di sektor pendidikan. Nah, kesempatan belajar mengajar itu menjadi tidak adil dan kualitas pendidikan yang kita dapat itu menjadi menurun. Jadi jika korupsi terus terjadi, pendidikan Indonesia itu bisa sangat menurun kualitasnya untuk generasi yang akan datang. Lalu sebelum itu kita akan melihat video animasi terlebih dahulu.
peran pemuda dalam budaya anti korupsi ini. Nah, nanti teman-teman bisa mungkin mengambil apa sih inti dari video ini. Jadi dari video animasi tadi, teman-teman ada yang bisa menjelaskan atau memberikan pendapatnya mengenai video yang ditampilkan secara singkat saja. Apa yang bisa ditangkap dari video tadi? Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Mungkin saya Ya. mungkin dari video tadi dapat kita lihat bahwasanya kalau ada anak-anak mungkin di memiliki di pedesaan seperti wilayah terpencil itu kan, mereka tuh merasakan bahwasanya kalau dana mereka itu tidak tersalurkan untuk pendidikan, misalnya ilmu pengetahuan, dan tempat yang tempat belajar mereka itu kurang layak karena dana dari atas itu tidak tersalurkan untuk perbaikan bangunan tersebut. Mungkin itu saja menurut saya. Baik, boleh kita kasih aplaus untuk teman kita Sophie. Yeay. Jadi benar sekali apa yang dikatakan teman kita Sophie tadi, bahwasanya dari video tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dampak dari korupsi ini sangat berpengaruh terhadap salah satunya yaitu pendidikan di Indonesia. Dimana pada kita lihat di video tadi bahwasanya banyak sekali dana-dana yang disalurkan kepada sekolah atau kepada instansi pendidikan itu yang tidak tersalurkan dengan benar. Nah, malah dana-dana tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya digunakan untuk hal-hal pribadi, dan sehingga menyebabkan pendidikan Indonesia itu sangat prihatin sekali. Nah, salah satunya juga tadi itu ada prestasi yang dinilai dari uang, di mana ada fasilitas dari sekolah itu yang tidak seharusnya gitu. Jadi dari video tersebut kita bisa mengambil inti dari yang akan saya sampaikan, yaitu peran pemuda sebagai agen perubahan. Nah, di mana kita sebagai pemuda atau mahasiswa itu sangat berperan penting dalam memberantas korupsi ini. Di mana pemuda ini dikenal sebagai agen perubahan atau agent of change. Nah, di mana dalam sejarahnya banyak perubahan besar yang terjadi berkat peran aktif dari pemuda atau bisa dikatakan kita sebagai mahasiswa. Nah, karena pemuda itu memiliki energi, kreativitas, dan idealisme yang kuat yang dapat menjadi kekuatan besar dalam upaya memerangi korupsi. Mungkin teman-teman sekalian juga bertanya dong, mengapa sih tujuan dari penyuluhan ini itu adalah pemuda-pemudi Indonesia ataupun mahasiswa Indonesia? Tujuan utamanya itu adalah pemuda-pemuda Indonesia atau kita sebagai mahasiswa, dikarenakan kita sebagai pemuda Indonesia itu merupakan generasi penerus bangsa yang dimana nantinya akan menjadi seorang pemimpin di masa depan. Nah, kita yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin di masa depan, jikalau dari kita semasa muda saja kita sudah menormalisasi yang namanya korupsi, jadi untuk kedepannya ketika kita sudah bekerja, sudah menjadi pemimpin di Indonesia ini, kita akan tetap menganggap bahwa budaya korupsi itu adalah sebuah kenormalisasian. Jadi jangan sampai kegiatan korupsi ini nantinya akan kita jadikan turun-temurun, atau kayak ya karena dulu sudah sering banyak itu pejabat lain atau korupsi, saya sebagai pejabat baru mau korupsi juga dong. Jangan ya, karena kita sebagai generasi penerus bangsa kan generasi emas yang dimana akan menghasilkan generasi lain yang akan mengikuti jejak kita. Nah, gimana? Jadi, mengapa peran pemuda itu penting dalam budaya anti korupsi ini? Yang pertama yaitu energi dan semangat. Nah, pemuda itu memiliki energi yang sangat kuat, dimana kita tahu ya,
khususnya mahasiswa itu sangat senang mengikuti demo dan lain sebagainya untuk mendukung keadilan di Indonesia. Jadi mengapa tujuan dari budaya anti korupsi ini pada pemuda itu salah satunya karena pemuda itu memiliki energi dan semangat yang sangat tinggi. Lalu yang kedua itu kemampuan teknologi. Nah, generasi muda ini sangat milenial, sangat Gen Z ya, karena kemampuan teknologi ini seperti yang kita tahu media sosial itu sangat berpengaruh terhadap kita. Nah, di mana anak-anak muda zaman sekarang itu tidak ada yang tidak main media sosial, ya nggak sih? Jadi kita sebagai pemuda itu bisa berperan aktif dengan menggunakan teknologi dan media sosial. Nah, pemuda dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan transparansi dan menyebarkan kesadaran tentang budaya anti korupsi. Lalu yang selanjutnya itu kesadaran sosial. Nah, pemuda atau kita sebagai mahasiswa ini adalah orang yang paling peka terhadap sosial kita, orang yang paling cenderung peka terhadap ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi untuk kita sebagai mahasiswa kita memiliki kesadaran sosial yang tinggi untuk memperjuangkan keadilan. Nah, dari beberapa hal yang telah disebutkan tadi, nah dimana intinya yaitu bagaimana sih cara kita sebagai pemuda, khususnya kita sebagai mahasiswa, berperan aktif dalam pencegahan korupsi ini. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara yang mungkin bisa nantinya kita terapkan, kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari sebagai pemuda untuk mencegah korupsi yang merajalela di Indonesia ini. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap anti korupsi sejak dini. Nah, jadi sebelum kita mengajarkan orang untuk tidak korupsi, sudah pastinya kita memulai tidak korupsi dari diri kita sendiri dulu. Jadi jika diri kita sendiri sudah bisa untuk tidak korupsi, kita baru bisa menjelaskan atau meminta orang, kamu jangan korupsi ya, karena korupsi dalam konteksnya seperti ini. Jadi diawali dengan sikap anti korupsi itu dimulai dari diri sendiri dulu, baru orang lain. Nah, di mana kita bisa menerapkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita harus menghindari yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang menunjukkan hal itu korupsi. Contohnya seperti kita mahasiswa ya, kita sering sekali yang namanya titip absen. Mungkin teman-teman sekalian apakah pernah ada yang titip absen? Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi kalau titip absen itu merupakan salah satu bentuk korupsi di kalangan mahasiswa. Selain itu juga korupsi waktu, kita datang telat ke perkuliahan yang dimana dosennya sudah datang, kita datangnya telat, itu merupakan salah satu bentuk dari korupsi di mahasiswa. Tidak hanya itu, seperti yang contek dan lain sebagainya, mungkin itu teman-teman sudah ketahui ya. Lalu yang kedua itu aktif dalam kampanye anti korupsi. Nah, kita bisa bergabung pada komunitas-komunitas anti korupsi untuk ikut serta dalam memberantas korupsi. Bisa juga kita lakukan sebagai pemuda itu seperti saya melakukan saya aktif dalam kampanye anti korupsi, seperti saya melakukan penyuluhan seperti ini untuk sekedar memberitahu atau sekedar menyampaikan kepada teman-teman sekalian bagaimana sih peran pemuda itu dalam pemberantasan korupsi agar ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan bisa jika bermanfaat nanti mungkin juga teman-teman bisa menyampaikannya ke teman-teman yang lain yang di kampus kalian. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan teknologi untuk transparansi. Nah, di mana pada media sosial ketika kita seperti kemarin kita mendengar yang korupsi yang sangat-sangat happening ya, itu yang kasus artis yang 371 triliun itu. Nah, kita kan pasti melihat semua ya di sosmed dan platform lainnya itu tentang korupsi tersebut. Nah, kita sebagai pemuda itu bisa ikut serta dalam menggunakan teknologi di mana kita menyebarluaskan korupsi tersebut agar tersangka-tersangka itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, lalu yang ketiga itu mengawasi dan melaporkan korupsi. Nah, kita sebagai mahasiswa itu sangat boleh untuk melaporkan jika kita pernah melihat yang namanya tindakan korupsi. Nah, contohnya itu saya ketika kami itu di kampus kami Poltekkes Kemenkes Bengkulu itu, jika salah satu dosen itu terdapat yang namanya melakukan salah satu tindakan korupsi, atau ini sekarang itu ada istilahnya gratifikasi, di mana gratifikasi itu adalah pemberian hadiah untuk tujuan tertentu. Nah, di mana pada sektor pendidikan itu korupsi yang berjenis gratifikasi itu seperti mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya misal saya ujian skripsi dengan dosen ini. Nah, jadi ketika saya ingin
ujian skripsi saya cepat kelar, dosennya meminta sesuatu atau saya yang memberi sesuatu untuk ada hal di balik, ada udang di balik batu seperti itu. Mungkin teman-teman pernah mendengar hal-hal tersebut. Nah, itu merupakan salah satu jenis, bentuk korupsi. Jadi jikalau di kampus kalian atau dimanapun kalian menemui dosen atau guru atau yang berbuat seperti itu untuk ya nanti kamu saya naikin nilainya, kamu pas saya kasih nilainya A tapi kamu harus berikan saya ini gitu. Nah, tapi jadi teman-teman bisa melaporkan hal itu, bisa langsung ke KPK, atau kalau di kampus kami sendiri itu ada lembaga tertentu di sana yang bisa kita sebagai mahasiswa itu melaporkan sendiri. Misalnya ada meminta kepada mahasiswanya, jika ujian akhir kamu ingin cepat selesai, kamu harus memberikan saya baju merek ini, merek ini. Nah, jadi mahasiswa itu boleh melaporkan ke instansi di Poltekkes itu untuk meminta bahwa adanya terjadinya korupsi pada dosen tersebut. Nah, di mana nantinya identitas dari si pelapor itu akan dirahasiakan. Nah, mungkin jikalau di kampus lain itu belum ada, mungkin itu bisa dilaporkan ke pihak kemahasiswaan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu mendukung sistem transparansi. Nah, pemuda ini bisa mendorong penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi di sektor itu. Nah, seperti penggunaan sistem government yang meminimalisir kontak langsung antara petugas dan masyarakat, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Nah, selanjutnya itu gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh pemuda atau mahasiswa. Nah, saya harap jadi dari apapun yang saya sampaikan tadi, dari awal sampai akhir ini, nah gerakan yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi ini, mungkin nantinya besok atau Senin ketika teman-teman pergi ke kampus, teman-teman bisa menyampaikan kembali ke teman-teman di kelas yang lain bahwasanya perbuatan ini itu merupakan bentuk korupsi. Jadi ketika teman-teman atau anak-anak kampus UMB yang lain itu bisa mengetahui bahwa kegiatan dosen yang meminta atau kegiatan kita yang sering tipsnya itu merupakan bentuk-bentuk korupsi. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa menjelaskan kembali agar ilmu ini yang kita sampaikan pada hari ini, yang kita dengarkan pada hari ini bisa bermanfaat dengan semestinya. Nah, sebelum itu, sebelum penutupan ya, di sini apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Bebas mau bertanya apapun yang berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi. Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, nanti saya yang akan bertanya. Gimana? Nah, baik, di sini saya akan sekedar kita mengulas kembali mungkin apakah penyampaian saya tadi terlalu cepat atau bagaimana. Jadi ingin melihat saja sebatas mana teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nah, saya ingin bertanya di sini. Apakah teman-teman sekalian masih ingat tadi beberapa cara yang bisa dilakukan pemuda atau kita sebagai mahasiswa untuk dalam memberantas korupsi? Ada beberapa cara, tadi mungkin bisa disebutkan secara singkat yang kalian ingat saja. Baik, kepada Sophie. Mungkin seingat saya itu ada 5 poin ya. Iya. Yang pertama itu mengembangkan sikap anti korupsi itu sejak dini. Iya, baik. Yang kedua itu ikut aktif dalam kampanye anti korupsi. Yang ketiga itu menggunakan teknologi secara transparan. Ya. Yang keempat itu ikut serta dalam mengawasi dan melaporkan jika ada korupsi. Yang kelima itu mendukung sistem transparan. Baik, mari kita kasih aplaus dulu. Benar sekali apa yang dikatakan teman kita Sophie tadi. Berarti teman kita sangat menyimak pada penyuluhan saya kali ini. Saya sangat senang sekali ya jika teman-teman sekalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan walaupun masih terbata-bata. Baik, kita akan telah memasuki penghujung dari penyuluhan ini, di mana saya akan menyampaikan penutup atau akhiran dari penyuluhan ini. Bisa dilihat pada poster itu ya, sudah saya, mungkin poster ini kayak sekedar kertas yang mungkin jarang orang banyak baca, tapi sebenarnya inti dari poster ini sangatlah berguna untuk kita pemuda-pemuda Indonesia. Nah, di mana para pemuda itu dalam budaya anti korupsi sangatlah berperan penting, sangatlah berperan aktif untuk budaya anti korupsi ini, di mana pemuda bukan hanya sebagai harapan masa depan, tetapi juga aktor kunci yang dapat memulai perubahan sejak saat ini. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat bersama-sama menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya mengajak untuk marilah kita mulai untuk
marilah kita memulai untuk perubahan dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar, di mana jangan pernah meremehkan hal-hal tindakan kecil seperti titip absen tadi atau datang terlambat. Itu merupakan korupsi waktu, di mana dari hal-hal kecil tersebut tadi, dari hal-hal kecil yang kita sepelekan, yang ternyata hal tersebut merupakan bentuk dari korupsi yang nantinya bakal menjadi perubahan besar yang bisa terciptanya terjadinya korupsi. Nah, di sini ayolah kita berperan aktif dalam budaya anti korupsi dan jadilah generasi penerus bangsa yang membawa perubahan positif untuk Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada minggu hari ini. Sebelumnya semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa disampaikan kembali ke teman-teman yang lain dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk kami melakukan penyuluhan pada hari ini. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.